Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting, khususnya bagi teman-teman yang sedang atau akan terjun ke dunia teknologi informasi, yaitu tentang mengapa profesional TI harus memahami hukum dan etika. Sebagai seorang profesional di bidang TI, kita tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman yang kuat terhadap aturan hukum dan nilai-nilai etika yang berlaku dalam dunia kerja. Tanpa itu semua, profesi kita bisa beresiko, tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara moral dan reputasi. Melalui presentasi ini, saya akan membahas secara singkat, namun padat tentang pengertian hukum dan etika, alasan mengapa keduanya penting, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan profesional TI di kesehari-hariannya. Profesional sehari-hari di bidang TI. Langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Oke. Teman-teman, tadi ada sedikit perpindahan kamera karena kita pindah ke laptop ya. Nanti materinya akan saya taruh di sebelah sini mungkin. Ya, sebelah sini. Karena saya akan di sebelah sudut sini ya guys ya. Kalau dari POV kalian mungkin sebelah sudut ini muka saya. Jadi saya akan membahas tentang materi pertama di slide ini tentang mengapa profesional TI harus memahami hukum dan etika. Nah, jika saya membacakan ini, presentasi ini akan membahas pentingnya pemahaman hukum dan etika bagi para profesional di bidang teknologi informasi. Kita akan menjelajahi definisi, alasan krusial, serta contoh penerapan keduanya dalam praktik sehari-hari. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan bagaimana kepatuhan terhadap hukum dan etika membangun kepercayaan dan profesionalisme di industri TI. Oke, kita lanjut slide kedua ya. Pengertian hukum dan etika dalam profesi TI. Di sini saya jelaskan, hukum adalah aturan resmi yang diterapkan oleh negara dan bersifat mengikat bagi semua warga negara termasuk profesional TI. Profesional TI. Pelanggaran hukum dapat berujung pada sanksi pidana atau perdata. Contohnya termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, di sini kita akan membahas tentang etika lagi ya. Etika merujuk pada nilai-nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku profesional. Meskipun tidak tertulis dalam bentuk hukum, etika sangat penting untuk membangun kepercayaan dan menjaga profesionalisme. Etika membimbing individu untuk membuat keputusan yang benar dan bertanggung jawab, bahkan dalam situasi yang tidak diatur secara hukum. Oke, itu teman-teman. Jadi hukum tuh yang diturunkan negara, sedangkan kalau etika tuh setidaknya sopan santun. Meskipun tidak ada di aturan, tetapi kita harus memahami etika atau sopan santun itu. Oke, kita lanjut ke slide ketiga. Di slide ketiga saya akan membahas tentang alasan profesional TI harus memahami hukum dan etika. Ini poin nomor 1. Untuk menghindari pelanggaran hukum. Tanpa pemahaman yang kuat tentang hukum, profesional TI berisiko melakukan pelanggaran serius seperti pencurian data atau penyalahgunaan informasi yang dapat berakibat pada konsekuensi hukum berat. Nah, jadi di slide kedua bertujuan untuk menjaga privasi dan keamanan data. Profesi TI memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi data pengguna secara hukum dan moral. Pemahaman etika memastikan data sensitif ditangani dengan integritas dan kerahasiaan. Dan poin yang ketiga adalah menjaga kepercayaan klien atau publik. Profesional yang menjunjung tinggi etika dan patuh hukum akan lebih dipercaya oleh klien dan publik. Kepercayaan ini adalah aset tak ternilai dalam membangun reputasi dan keberlanjutan karir. Jadi itu teman-teman. Harap teman-teman semua dapat mengerti ini. Di poin keempat, yaitu menghadapi dilema etika. Dalam situasi yang kompleks, etika membimbing profesional
untuk membuat keputusan yang benar dan bertanggung jawab bahkan ketika tidak ada aturan hukum yang jelas. Ini membantu mencegah penyalahgunaan teknologi seperti pembuatan malware atau peretasan ilegal. Tuh, teman-teman. Oke, kita bisa lanjut ke slide keempat. Nih di slide keempat saya akan membahas tentang penerapan hukum dan etika dalam profesi TI. Ini contohnya teman-teman ya. Kalau mengakses data pengguna tanpa izin, ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Data, tidak menghormati privasi. Itu dia. Ini kalau secara hukum melanggar Undang-Undang Perlindungan Data, dan di sini secara etika ya guys ya. Nah, menerima proyek untuk membuat virus. Ini bisa dijerat Undang-Undang ITE. Nih, kalau di bagian etikanya tidak sesuai prinsip profesionalisme. Dan di sini mengambil kredit atas kerja tim. Di sini tidak melanggar hukum, tetapi dia melanggar etika kejujuran. Dan poin keempat di sini membocorkan informasi rahasia perusahaan. Bisa dituntut secara hukum, tidak etis dan merugikan banyak pihak. Gitu. Ini contohnya ya guys ya, contoh dari penerapan hukum dan etika. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke slide kelima tentang dampak pelanggaran hukum dan etika. Jadi di sini dampaknya konsekuensi hukum. Pelanggaran hukum dapat mengakibatkan denda besar, hukuman penjara, atau pencabutan lisensi profesional. Ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga reputasi perusahaan. Kerugian reputasi. Tindakan tidak etis atau ilegal yang melanggar etika maksudnya sini ya, dapat merusak reputasi profesional dan perusahaan secara permanen, menyebabkan hilangnya kepercayaan klien dan peluang bisnis masa depan. Maksudnya situ, kalau kita melanggar etika itu bisa berdampak hilangnya reputasi atau kepercayaan kepada klien gitu. Jadi orang tidak percaya lagi kepada kita gitu, maupun secara personal ataupun secara lingkup besar seperti perusahaan. Dan sini dampak finansial. Selain denda, perusahaan mungkin menghadapi kerugian finansial akibat gugatan hukum, biaya investigasi, dan penurunan nilai saham akibat skandal etika atau hukum. Oke, baiklah kita lanjut di slide ke-6. Membangun etika di lingkungan TI. Yang pertama, kita harus membangun kebijakan yang jelas, menerapkan kebijakan internal mengenai privasi data, keamanan, dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Yang kedua, kita harus melakukan pelatihan berkelanjutan, menyediakan pelatihan rutin tentang hukum dan etika TI terbaru untuk semua karyawan, memastikan pemahaman yang mendalam. Poin yang ketiga, kita harus melakukan kepemimpinan yang teladan. Manajemen harus menunjukkan komitmen kuat terhadap etika dan kepatuhan hukum menjadi contoh bagi seluruh tim gitu. Dan yang poin nomor 5 adalah mekanisme pelaporan untuk menciptakan saluran aman bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran etika atau hukum tanpa takut akan pembalasan. Oke. Jadi ini mungkin cara menurut saya untuk membangun budaya etika di lingkungan TI. Baiklah, bisa dilanjut untuk slide 7-nya. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Mungkin profesional TI tidak hanya harus ahli dalam bidang teknologi, tapi juga harus taat hukum dan menjunjung tinggi etika. Hukum melindungi masyarakat secara legal, sedangkan etika menjaga moral dan kepercayaan. Dengan memahami keduanya, profesional TI dapat bekerja secara aman dan dipercaya. Ini saya rangkum menjadi berapa poin, menjadi 3 poin. Yang pertama, prioritaskan edukasi. Terus belajar tentang perkembangan hukum dan etika di bidang TI. Di poin yang kedua adalah terapkan dalam praktik. Jadi setelah kita belajar tuh kita harus terapkan dalam praktik. Nah, yang ketiga, mungkin jadilah agen perubahan. Promosikan budaya etika dan kepatuhan di lingkungan kerja Anda.
Mungkin bisa kita yang merubah gitu maksudnya ya. Oke, karena seluruh materi yang ada di PPT saya sudah saya jabarkan semua, maka akan saya akhiri video YouTube ini. Jadi ini sebagai tugas kuliah dari dosen saya yang bernama Pak Taufik ya. Saya akhiri video YouTube ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kalau ada lebih dan kurang saya minta maaf. Jika ada yang kurang boleh Anda tanyakan di kolom komentar ya guys ya. Tanyakan di kolom komentar aja. Jadi saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir.